Orang lain bisa, kita harus bisa. Makanya kita sama kok. Orang lain makan nasi, kita makan nasi. Orang lain makan singkong, kita juga makan singkong. Orang lain makan buah apel, kita juga bisa makan buah apel. Jadi tidak ada istilah kita tidak bisa. Orang itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Kita berjumpa lagi di Agus Winaryanto Official. Di video kali ini kita akan membahas, atau ke depan kita akan membahas yaitu tentang kewirausahaan atau entrepreneur. Jadi buat anak-anak muda, buat siapapun, baik itu si A, si B, orang tua, laki-laki, perempuan, mari kita berlomba-lomba untuk menciptakan karya, untuk menciptakan prestasi dalam bentuk apapun, dalam karya apapun. Yang penting itu kita bisa mengeluarkan karya apapun itu sah-sah saja, yang penting tidak menyakiti atau tidak mengganggu privasi orang lain. Di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang cara berpikir kreatif. Nanti ke depan kita juga akan membahas berbagai masalah atau berbagai pembahasan penting yaitu tentang entrepreneur, di mana yang kita bahas diantaranya ada titik balik bagi pengusaha yang pernah gagal, ada juga tips dan triks memunculkan kreativitas bisnis, ada juga nanti kita akan membahas cara menciptakan momen Anda sendiri atau usaha Anda sendiri, ada juga menghidupkan harapan yang pernah hilang, ada juga yaitu tentang bisnis sukses berjalan tanpa Anda. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang cara berpikir kreatif. Sebelum membahas bagaimana berpikir kreatif, kita harus tahu dulu dan memahami apa itu kreativitas. Kita sudah memahami dan mengetahui kreativitas itu dari berbagai motivator, dari berbagai macam literatur, ataupun dari buku-buku, atau kita bisa dari cek Google dan lain-lain. Nah, menurut saya pengertian kreativitas itu adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, berdasarkan informasi dari unsur-unsur yang ada. Nah, kita sebut atau orang lain menyebutnya itu adalah daya cipta. Pengertian lain mengenai kreativitas itu adalah kemampuan yang mencemirkan kemampuan untuk mengolaborasi atau memperkaya, mengembangkan, dan memerinci suatu ide atau gagasan. Jika dalam pemasaran atau dunia marketing itu dikenal pakem atau dikenal dengan ilmu pasti yaitu 4P. Apa saja 4P dalam dunia marketing? Yang pertama adalah produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, dan keempat ada promotion. Maka dalam berpikir kreatif juga dikenal istilah 4P. Kalau di dunia marketing ada 4P, di kreativitas juga ada 4P. 4P yang pertama adalah personal atau pribadi. Yang kedua yaitu proses. Yang ketiga itu adalah press atau pendorong. Yang keempat adalah produk atau produk kreativitas. Pribadi atau personal itu berarti memiliki, setiap orang memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk berpikir kreatif. Dalam diri kita masing-masing itu terdapat daya cipta yang kuat dalam kadar ataupun dalam ukuran yang berbeda-beda. Dengan keyakinan tersebut, setiap diri kita adalah manusia kreatif. Tidak ada istilah saya tidak kreatif, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mempunyai apa-apa. Itu salah. Yang penting kita yakin kita bisa. Orang lain bisa, kita harus bisa. Makanya kita sama kok. Orang lain makan nasi, kita makan nasi. Orang lain makan singkong, kita juga makan singkong. Orang lain makan buah apel, kita juga bisa makan buah apel. Jadi tidak ada istilah kita tidak bisa. Orang itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Orang itu mampu membeli itu, kita harus mampu. Yang penting waktu dan durasi yang berbeda. Yang penting ada usaha, bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan agar kita bisa seperti orang lain.
Pendorong merupakan faktor penting dalam proses berpikir kreatif. Biasanya pendorong itu berupa tekanan dari lingkungan, dari keluarga, baik dalam pekerjaan maupun bukan dari pekerjaan loh. Setiap orang itu memiliki pendorong yang berbeda-beda, tergantung di mana dia hidup, dengan siapa dia bergaul, dan tanggung jawab apa yang sedang dipikulnya. Jadi bobot bebet dan bibitnya itu berbeda. Yang penting ada niat, kita yakin, dan semangat. Terus proses menunjukkan bahwa untuk menghasilkan sebuah hasil dibutuhkan proses yang mungkin saja membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Berpikir kreatif adalah sebuah proses yang sedang sangat melelahkan atau yang kadang sangat menyakitkan mungkin. Tapi kita harus bisa melewati proses tersebut. Kreatif itu meski tak jarang atau tidak pernah muncul secara tiba-tiba, melainkan karena sudah menjadi biasa dan menjadi kebiasaan. Produk kreativitas seharusnya memberikan manfaat positif baik bagi penemu kreativitas maupun untuk lingkungan sekitarnya. Jika proses berpikir kreatif berlangsung dengan benar, maka hasil kreatifnya akan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Selanjutnya kita akan memahami atau kita mengerti atau kita perlu pelajari yaitu tentang 10 yang mematikan kreativitas kita. Dalam proses berpikir, terdapat sejumlah hal yang harus dihindari karena akan menghambat kreativitas. Seorang penulis, Roger von Oud, dalam bukunya Creative Backpack menyebutkan terdapat 10 hal yang menjadi membunuh atau istilahnya mematikan kreativitas dalam diri kita. Kalau kita mau lebih kreatif, kita mau lebih positif atau lebih aktif dalam berkarya dan berkreativitas, maka kita harus menghindari atau kita harus membunuh 10 hal di bawah ini. Yang pertama adalah menganggap diri tidak kreatif. Ini adalah anggapan yang paling membunuh atau paling mematikan dari kreativitas yang ada dalam diri kita. Ingatlah bahwa setiap orang itu memiliki tingkat kreativitas yang beda-beda. Kreativitasnya masing-masing. Anda atau kita adalah manusia kreatif. Ingat, jangan pernah menganggap diri Anda tidak kreatif. Kita manusia kreatif. Yang kedua, jangan bertindak bodoh. Banyak orang yang takut tindakannya dianggap sebagai sebuah kebodohan. Padahal itu hanyalah anggapannya saja. Lagi pula kalau tidak atau kalau kita tidak berbuat bodoh, memangnya kenapa? Yang ketiga adalah melakukan kesalahan adalah keliru. Kita bersalah, kita melakukan kesalahan itu adalah keliru atau yang sangat fatal. Ingat sebuah tagline, kotor itu bagus. Belajar adalah dari kita berbuat salah dulu. Moto ini berniat mendobrak atau menggugah anggapan di masyarakat bahwa kotor itu jelek. Sama seperti putih adalah baik dan hitam adalah buruk. Semua itu hanyalah anggapan. Kalau mau kreatif, kita harus berani berbuat. Berbuat salah bukanlah sebuah aib. Asalkan kita tahu dan mengetahui kesalahan itu seperti apa dan kita harus berani memperbaikinya. Sekali lagi, jangan pernah menganggap kesalahan adalah keliru. Tetapi kesalahan adalah saatnya kita introspeksi dan kita berbuat lebih baik atau kita berbuat dari kesalahan tersebut agar menjadi tindakan yang benar. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu berpikir jelas. Cara berpikir jelas justru akan membunuh kreativitas kita. Contoh, ambilkan gelas berwarna putih. Jelas, sangat jelas. Bandingkan dengan perintah, ambilkan tempat minum yang akan membuat saya tenang. Bedakan atau coba telaah 2 kalimat di atas. Perintahnya tidak jelas, tapi menggugah kreativitas kita, membuat kita berpikir.
tempat yang membuat dia tenang itu apa? Ibarat kita memberi petunjuk, ambilkan gelas putih. Kita tahu gelas putih itu ini, tapi ambilkan tempat yang membuat saya tenang. Kita berpikir, oh ya, yang membuat tenang itu berarti ini. Nah, kita harus mencari solusi-solusi dari berpikiran yang jelas tadi. Selanjutnya adalah yang kelima, bermain itu tidak penting. Hati-hati, anggapan ini amat berbahaya. Kalau Anda sudah menganggap remeh permainan dan menghindari bermain-main, maka kreativitas Anda akan terjun bebas. Akibatnya kreativitas itu tidak ada, kreativitas itu hilang, terjun bebas. Maka Anda akan menjadi orang kaku. Maksudnya kaku itu orang yang tidak fleksibel dan tidak pernah mau merubah diri, kaku. Buat orang kreatif, bermain adalah salah satu media paling penting. Kalau begitu, bagaimana sebenarnya cara menjalani kehidupan yang benar? Jalani hidup seperti permainan. Sekali lagi, jalani hidup ini seperti permainan. Permainan kadang mengasihkan, kadang kita harus bertarung hebat, kadang ada tawa, ada tangis. Anggap seperti dangku, aku tidak bisa akan berbuat seperti itu. Jangan pernah mengatakan seperti itu, ya. Sekali lagi, kita tidak boleh berkata seperti itu. Pesimis itu namanya. Sekali lagi, kita harus optimis. Orang lain bisa, kita juga bisa. Kita mempunyai kemampuan dan bakat yang luar biasa. Jangan pernah menganggap enteng kemampuan kita. Jangan pernah menganggap kemampuan yang ada dalam diri kalian. Kalian bisa, kalian pasti bisa. Camkan itu. Selanjutnya, nomor 7 adalah bersikap praktis. Berpikir dan bertindak praktis tidak akan membuat seseorang menjadi kreatif. Otak kita menjadi malas bekerja karena selalu mencari yang paling mudah atau tidak pernah mengalami kesulitan. Kita mencari hal-hal yang singkat, yang penting kita bahagia. Orang kreatif selalu mencari cara yang berbeda dibanding orang lain. Proses pencarian atau cara yang berbeda tentu butuh proses dan sama sekali tidak praktis. Yang ke-8 adalah itu tidak logis. Hindari penilaian terhadap suatu ide dengan mengatakan itu tidak logis. Sekali lagi, hindari itu. Itu tidak logis. Dulu ketika Wright bersaudara punya ide untuk terbang. Sekali lagi, itu ide yang dianggap gila karena ide terbang. Banyak orang mengatakan tidak masuk akal, ide gila dan lain sebagainya. Ternyata ide Black bersaudara menjadi salah satu ide tidak logis yang paling fenomenal pada abad ke-20 sampai sekarang. Karena apa? Karena pesawat terbang adalah alat transportasi paling unggul. Nah, itu. Selanjutnya ada yang ke-9 adalah jawab dengan benar. Tuntutan agar kita selalu mencari jawaban yang benar membuat kita berpikir linier, kaku, dan tidak kreatif. Padahal kita dituntut untuk berpikir di luar kotak atau out of the box. Sekali lagi, kita dituntut untuk berpikir out of the box, yaitu berpikir di luar kotak. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah taat aturan. Makin taat aturan seseorang, makin tidak kreatif cara berpikirnya. Bukan maksud kita mengajari aku harus disiplin, aku harus taat. Oh, katanya si A, katanya si ini, kita tidak boleh taat, kita tidak boleh disiplin. Bukan seperti itu. Orang kreatif itu selalu berusaha mencari cara agar bisa longgar dalam menjalankan aturan. Berarti kita itu harus taat sih. Tapi bukan berarti kita melanggar, tapi kita harus mencari kelonggaran atau mencari senggang waktu untuk menjalankan kreativitas kita. Makin longgar, makin kreatif. Makin taat aturan, makin tertekan. Maksudnya gini, aturan itu boleh kita taati, boleh kita kita pahami, kita harus taat. Kita juga harus mencari senggang waktu untuk mengolah atau mencari ide gagasan agar mengembangkan kreativitas yang ada dalam diri kita. Oke, demikian tadi video dari kami, yaitu tentang cara berpikir
kreativitas atau bagaimana kita menciptakan kreativitas agar kita bisa berbuat atau kita bisa menciptakan karya baik bagi kita maupun bermanfaat bagi orang lain. Tunggu di channel kami, yaitu video-video berikutnya tentang kewirausahaan atau entrepreneur, diantaranya titik balik bagi pengusaha yang pernah gagal, ada menghidupkan harapan yang pernah hilang, dan lain-lain. Sekali lagi, bagi kalian yang belum like, subscribe, atau komen, boleh share juga. Kami tunggu like dan subscribe-nya. Gratis, subscribe sekali lagi gratis. Oke, terima kasih semuanya. Salam sukses.